Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Ya, alhamdulillah ya. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Nah, di pagi hari ini ada yang tidak masuk teman kita? Ada Pak. Siapa, Bu? Itu Pak Kurnia itu kemana itu? Oh, Kurnia belum hadir. Wah, mungkin masih dalam perjalanan dia. Ada yang lain masuk semua ya? Iya Pak, ada. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Yuk, dipimpin oleh Ibu Lilis. Berdoa Bu Lilis, dipimpin doanya. Baik Pak, teman-teman sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Lili sudah memimpin doa. Ya, Pak Guru mau Sama-sama, mengingatkan ya untuk kita semua untuk selalu menjaga kesehatan ya. Ya, apalagi sekarang ini musimnya musim pancaroba, kadang panas, ya kan, kadang hujan. Jadi untuk anak-anak semua untuk selalu menjaga kesehatan. Ya. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, Pak Guru tampilkan sebentar. Kita hari ini mau belajar apa ya? Sudah terlihat anak-anak? Sudah Pak. Ya. Hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan di subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia ya pada pembelajaran 1. Nah, ya. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan sebuah lagu dulu ya, biar semangat nih. Ya. Biar semangat belajarnya itu terlihat di pagi ini, kan udah pada sarapan. Bentar, maaf. Boleh ikut nyanyi? Ayo semangat deh ya, kita harus semangat memulai pelajaran hari ini. Agustus tahun 45, itulah. Hari merdeka, Nusantara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Hari merdeka tetap merdeka, selama air masih di kalubaya. Tetap sejauh mempertahankan Indonesia. Tetap sejauh menerima negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih di kalubaya. Tetap setia, mempertahankan Indonesia. Ya, cukup.
Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen listrik. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Nah, tujuan yang pertama yaitu kita memahami komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Nah, yang kedua, dengan media lampu senter, siswa mampu menelaah komponen-komponen listrik dan fungsinya. Yang ketiga, ya, siswa dapat menyimpulkan komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, sebelum kita masuk materi, Pak Guru sebentar. Ini kan kita mau belajar tentang rangkaian listrik. Ada yang tahu nggak sih peralatan di rumah yang memakai listrik apa aja sih yang ada di rumah kita? Pemasak nasi, Pak. Ya, memasak nasi. Terus selain memasak nasi, apalagi alat yang menggunakan energi listrik? Setrika, Pak. Setrika, Kulkas, Pak. betul. Televisi. Televisi. Nah, komputer. Nah, ya, energi listrik ini banyak sekali ya manfaatnya buat kita ya. Ya, jadi energi listrik ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, makanya kita harus belajar, harus tahu nih apa sih komponen-komponen listrik itu. Nah, selanjutnya. Nah, Pak Guru sudah mempunyai bacaan tentang listrik pengubah wajah dunia. Ya, Pak Guru minta tolong bacakan. Fitri, coba bacakan paragraf pertama. Listrik pengubah wajah dunia. Yang ini, Kak? Iya, betul. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Terima kasih Fitri. Paragraf Sama-sama, selanjutnya. Paragraf selanjutnya. Lilis, coba paragraf selanjutnya. Ya, Pak. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Ya, terima Sudah sampai situ, Pak? kasih. Selanjutnya, Rianti, coba dibaca. Ya, Pak. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Terima kasih Rianti, bagus. Selanjutnya, Misi. Bapak, sepertinya laptop saya bermasalah, Pak. Jadi iya. tulisannya kabur, gak tahu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, coba Ya, guru maaf yang ya, Pak lain. ya. Ya, Fitri ya, coba tolong bantu Pak Guru baca paragraf ketiganya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar.
Dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Ya, terima kasih Fitria. Selanjutnya, Hadi. Coba Hadi, ada nggak Hadi? Hadi ada? Ya, Pak. Ya, Hadi coba tolong Pak Guru bantu baca. Paragraf terakhir ya, Pak. Ya, contoh rangkaian listrik. Oh, contoh rangkaian listrik. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Ya. Nah, jadi betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan. Tanpa listrik tentunya akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Guru pengen tanya, tadi penemu listrik siapa? Ada yang tahu penemu listrik? Michel Faraday. Ya, Michael Faraday. Ya, terus selanjutnya Pak Guru mau tanya, ada berapa rangkaian listrik pada bacaan ini? Dua jenis rangkaian Ada listrik. dua. Ada Ada dua. dua, Pak Guru. Apa aja, Dua, Rianti? Pak. Coba sebutkan. Ada rangkaian listrik seri, ada rangkaian listrik paralel, Pak Guru. Nah, terima kasih, pinter. Berarti memperhatikan bacaan yang tadi. Nah, jadi ada dua rangkaian listrik yang akan kita pelajari dalam pembelajaran hari ini. Namun, kita akan mempelajari yang sederhana, yaitu rangkaian listrik pada lampu senter. Ya, pernah lihat senter? Nah, Pernah, ini Pak Guru, kalau mati pernah. lampu. Ya, betul. Digunakan pada saat mati lampu. Nah, sekarang kita lihat videonya dulu tentang rangkaian listrik. Nggak ada suaranya. Perhatikan videonya. Nanti Pak Pak Guru Guru nggak ada tanya. suaranya. Pak Guru nggak ada suaranya. Oh ya, sebentar. Mama belum mesen. Sudah ada video suaranya? Belum, Pak Guru. Oh, belum. Baik, di sini saja. Sudah suaranya ada? Terdengar? Belum. Belum, Mbak. Share sound coba, Pak. Share sound-nya diklik. Diulang dulu Pak Reza, coba. Di stop share, nanti share lagi ada share sound.
Ya, maaf ya, sebentar. Nggak apa-apa, Pak. Sudah ada suaranya? Belum ya? Belum ada, Pak. Ya sudah, kalau kita lihat aja sini, nggak usah pakai suaranya. Nah, rangkaian listrik ya merupakan rangkaian yang dialiri oleh muatan listrik. Nah, tadi rangkaian listrik itu ada berapa? 2. Ya, Dua, Pak. ada 2. Rangkaian seri dan juga rangkaian Rangkaian Pak. paralel. Terima kasih. Nah, contoh rangkaian seri yang akan kita bahas yaitu rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang bagian-bagiannya dihubungkan secara berurutan. Nah, contoh konkretnya yaitu pada lampu senter. Nah, yang kedua tadi ada rangkaian paralel, yaitu suatu rangkaian yang komponen-komponen listriknya dihubungkan pada 2 titik yang sama. Contohnya yaitu lampu motor. Center. Dan motor. Motor, Lala. Lala ngantuk nih. Konsentrasi. Iya. Nah, rangkaian listrik terdiri dari komponen listrik. Nah, ini ada komponen yang terdapat pada senter. Yang pertama ada yang tahu itu namanya apa? Batu baterai. Iya, pinter. Batu baterai. Yang kedua apa namanya? Lampu, Pak. Lampu, pinter. Lampu bohlam. Ya, pinter. Yang ketiga apa? Ayo. Apa ini? Apa itu, Pak? Itu yang buat mengaliri apa? Kabel. Kabel bisa, tapi kalau dalam senter Kabel ini listriknya apa? bukan? Iya. Ini namanya lempeng logam. Ya. Oh, lempeng logam. Kirain obeng, Bapak. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat untuk mematikan dan menghidupkan senter. Yang keempat namanya apa? Apa sih yang buat jetrek-jetrek ya? Iya, yang buat jetrek-jetrek. Tapi namanya apa, Fitri? Stop kontak, Pak. Bukan ya? Bukan. Ayo, kurang tepat. Ayo. Saklar. Bukan. Saklar. Pinter. Oh, Ya. saklar. Oh iya. Iya. Bapak, Ya. saya pinter ya? Pinter, Lala. Nanti yang belajarnya baik akan dapat reward dari Pak Guru ya. Coklat ya, Pak? Oh, tenang. Disiapin sama Pak Guru. Nah, ini tadi ya. Nama bagian baterai, ya lampu, lempeng logam, dan saklar. Nah, ini fungsi-fungsinya. Ya, fungsi baterai yaitu sebagai sumber arus listrik. Ya. Selain baterai, sumber listrik dari mana aja? Ada yang tahu nggak sih? Yang bisa menghasilkan listrik? Dinomotor Matahari. aki. Sinar matahari. Aki, Pak. Iya, di motor ada aki. Terus juga tadi ada Fitri ngomong apa, Fitri? Sinar matahari. Sinar matahari. Terus apalagi energi yang bisa menghasilkan listrik?
Kincir angin. Kincir angin, Pak. Kincir angin, pinter. Kincir air air. ya. Energi air, Pinter. Pak. Iya, kincir air. Iya, pinter semuanya. Nah, yang kedua tadi pada center itu ada lampu reflektor. Fungsinya untuk mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu menjadi terang. Ya. Jadi makanya ketika Pak. kita mati lampu, kita biasa menggunakan senter ya untuk penerangan ataupun lilin di rumahnya. Nah, ada namanya saklar on off. Ya, biasanya kalau di rumah kalau kita mau menghidupkan lampu kita pencet ya kan? Ya, Pak. Iya, kalau sudah gelap atau sudah malam kita pencet saklarnya. Jadi nyala deh lampu di ruangan kita. Nah, fungsinya yaitu menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Atau lebih singkatnya yaitu memutuskan atau menyambungkan arus listrik. Ya, pinter Yanti. Nah, lempeng logam ini fungsinya adalah sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Nah, selain lempeng logam, apa sih yang bisa mengantarkan listrik? Ayo, yang bisa mengantarkan arus listrik selain lempeng logam apa yang biasa digunakan? Ada yang tahu? Di rangkaian listrik Tahu, Pak. Apa? Apa ya? Apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, biasanya kita menggunakan kabel tembaga. Iya, betul. Kalau di rumah, rangkaian listrik di rumah, itu biasanya kita menggunakan kabel tembaga. Ya. Selanjutnya. Nah, ini rangkaian listriknya. Dari rangkuman yang tadi, rangkaian listrik adalah merupakan lintasan yang dapat dialiri oleh muatan listrik. Rangkaian listrik itu ada dua macam, rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Ya, paralel ya. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang bagiannya dihubungkan secara berurutan. Contohnya tadi, lampu senter. Yang kedua ada rangkaian paralel. Suatu komponen yang rangkaian listrik dihubungkan dengan dua titik yang sama. Nah, ini tadi bagian-bagian dari komponen dari senter ya, ada baterai ya, ada lampu reflektor, saklar on off maupun lempeng logam. Ya. Nah, selanjutnya nanti Pak Guru akan bagi kelompok ya. Jadi berdua-berdua. Jadi kelompoknya nih Pak Guru bagi untuk mengerjakan lembar kerja siswa ya. Fitri dengan Hervina. Ya. Rianti dengan Hadi. Misi dengan Fitria. Ya. Intan dengan Lala. Ya. Lilis, Kurnia. Aku sama Lala. Ya, kamu sama Lala ya. Nah, selanjutnya kita nih Bapak tampilkan LKPD-nya. Ya. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Ya. Nah, ini kan tadi kita sudah menyebutkan komponen-komponen yang terdapat pada senter. Nah, sekarang kalian tuliskan di lembar kerjanya apa saja komponen-komponen pada senter.
Ya. Yang 1, 2, 3, 4. Dan nanti kalian presentasikan ya. Fungsinya itu untuk apa? Paham? Paham Pak Guru? Ya, ada yang ditanya sebelum mengerjakan? Tidak? Ya, kalau tidak langsung dikerjakan ya. Ditulis komponen-komponennya 1, 2, 3, 4. Nanti presentasikan ke depan masing-masing kelompoknya. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya, dikerjakan dengan teliti ya. Ya, 5 menit. Ya, jangan ngobrol mengerjakannya. Sudah? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan Pak Guru presentasikan ya, sudah tepat atau belum jawaban kalian yang tulis ya. Mulai pertama dari coba Pak Guru ingin jawaban dari Rianti. Coba nomor 1 itu apa? Itu batu baterai merek ABC Pak. Ih, pinter ya. Fungsinya untuk apa baterai, Rianti? Baterai itu fungsinya sebagai sumber listrik pada Ya. senter. Iya, bagus, pinter sekali. Selanjutnya, yang bagian kedua. Lala, coba Pak Guru mau dengar suaranya Lala. Yang mana, Pak? Nomor 2, Lala, coba. Lala. Nomor 2. Sama ya depannya ya. Aku bisa lama-lama. Itu mah lampu, Pak. Lampu, pinter. Fungsinya untuk apa Lala, lampu? Biar terang. Iya, lampu biar terang. Yang ketiga, Fitri. Ketiga itu tadi lempeng besi ya, lempeng tembaga. Lempeng logam. Oh, lempeng logam. Ya. Fungsinya apa lempeng logam, Fitri? Tadi teh apa ya, mengalirkan aliran listrik Ya. biar lampunya nyala. Ya, pinter ya, mengaliri arus listrik dari baterai sampai ke lampu bohlam ya. Yang keempat terakhir, coba Intan. Yang keempat, Pak. Iya, betul. Yang keempat itu switch atau saklar. Iya, fungsinya apa Intan? Fungsinya menghubungkan atau memutus arus antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Ih, pinter sekali, lengkap sekali jawabannya. Ya, alhamdulillah ya. Semua sudah mengerti apa tentang komponen-komponen listrik ya, sudah dipresentasikan. Nah, selanjutnya kita mengerjakan soal evaluasi masing-masing ya. Ada 5 soal ya. 5 soal yang akan dibagikan. Nah, ini ya, Pak Guru bagikan ini dikerjakannya masing-masing ya, tidak boleh mencontek. Nah, nanti dalam pengerjaannya harus teliti. Yo, waktunya 5 menit lagi Pak Guru bagikan ya. Dikerjakan dengan teliti, serius, sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Yo.
Pak Guru, itu nomor 1 itu gambar apa ya? Gambar apa ya? Boleh. Ini adalah gambar senter, tapi yang telah dirangkai tadi komponennya ada baterai, ada lampu. Oh, iya Pak Ya. Guru. Ada lagi soal yang tidak mengerti ditanyakan. Ya, dikerjakan 5 menit, lalu dikumpulkan ya. Siap, Pak. Ya. Ya, jangan ngobrol yang serius. Tulisannya yang rapi. Ya, Lala tulisannya yang rapi. Nanti nggak kebaca tulisannya. Oke, sebentar lagi. 1 menit lagi dikumpulkan ya. Ya Pak. Oke, dikumpulkan soal evaluasinya ke depan. Ya. Oke, nah kembali ke tempat duduknya yang rapi. Duduk yang rapi. Ya Pak Guru. Ya. Nah, seperti Pak Guru bilang di awal tadi, yang belajarnya aktif, ya kan, yang jawab pertanyaannya dengan tepat, akan Pak Guru berikan hadiah. Nah, tadi Apa hadiahnya? Pak Guru udah nyiapin susu biar sehat, ya. Mau Pak Guru, Nah, mau. Nah, tadi Pak Guru lihat nih, Rianti dan siapa namanya, Intan. Nah, Pak Guru masing-masing dapat 1 susu, dapat 1 roti. Oke? Ya, ini buat Asik. Rianti susu dan buat Intan roti. Oke? Terima kasih Pak Guru. Saya Sama-sama. mana, Pak? Ya, Lala, makanya belajarnya yang serius di pembelajaran berikutnya supaya dapat roti dan susu biar konsentrasi belajarnya, ya. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita berakhir, Pak Guru ingin bertanya, apa yang telah kita pelajari hari ini? Yo, hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi Bapak, kita aku mau jawab. Boleh. Apa Hari ini Intan? kita belajar tentang rangkaian listrik. Ya. Ada 2 rangkaian listrik seri sama rangkaian listrik paralel. Oke. Terus tadi contohnya ada senter. Tadi kita belajar bagian-bagian dari senternya itu. Oke, pinter. Terima kasih Intan. Ada lagi yang ingin menambahkan pembelajaran kita hari ini? Ya, komponen Saya, Pak. listriknya Pak. Iya, Rianti apa? Komponen listriknya kenapa? Tadi ada 4 komponen listrik pembuat senter. Iya, apa? Coba yang Komponen pertama. Yang pertama ada tadi batu baterai. Betul. Yang kedua ada lampu. Betul. Yang ketiga Ada apa? lempengan logam. Dan Betul. terakhir ada saklar. Betul ya. Terima kasih Intan dan Rianti. Pembelajaran hari ini telah selesai. Ya, Pak Guru kembali mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatannya masing-masing ya supaya bisa mengikuti pembelajaran di hari-hari berikutnya. Ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Amin. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Mohon pesan dan kesannya buat saya, Ibu Rianti sama siapa ya? Ibu Misi. Di bawah sama di atas Pak Reza siapa? Bu Rianti sama Bu Misi. Saya. Bu Rianti sama Bu Misi. Bu Rianti saya dulu ya. Itu ada anak soalnya.
Ya, sok, sok. Mangga Bu Misi, mangga. Banyak ya, maaf ya Pak Reja, banyak Iya. terlewat soalnya ini sambil masuk. Iya, Kalau nggak secara apa-apa, Bu. keseluruhan, ya secara keseluruhan sih saya perhatikan, alhamdulillah Bapak Reja sejauh ini sudah baik pemaparan materinya, sintaknya sudah terlihat dalam apa yang Bapak Alhamdulillah. jelaskan tadi di pembelajaran. Semoga teman-teman semuanya juga yang belum tampil bisa sebaik teman-teman yang tampil saat ini. Itu saja, Pak. Amin, 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 amin. Oke, Bu Rianti. Hai Bapak. Bapak Hai. yang ngomen, aku yang ngomen. Sok, sok. Ya, untuk keseluruhan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu sudah bagus. Tapi tadi videonya kan terhambat juga ya, sama dengan Iya, saya. Bu. Betul, betul. Sama dengan saya. Iya. Ya begitulah lah, pokoknya banyak kendala kalau daring Heeh. begini ya. Nah, terus yang tadi dievaluasi Pak, makanya saya nanya gambarnya itu kekecilan. Oh iya, Makanya iya, saya iya. nanya itu gambar apa gitu ya. Heeh. Takutnya nanti anak salah paham kan, anak mah kayak gitu ya, apalagi Betul, betul, misalnya betul. di fotokopi tidak berwarna gitu Benar, ya. benar. Makin tidak jelas ya, Kan Bu. nggak kelihatan sama anak. Iya. Kecuali kalau di print mungkin akan terlihat lebih jelas. Diperbesar aja nanti gambarnya. Oke. Terus itu saja sih dari saya. Ya, terima Semangat untuk teman-teman semua ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya atas kerjasamanya. Ya,